Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial mengenai perpajakan bagian 2. Tapi di sini sebelum masuk ke perpajakan bagian 2, kita review dulu perpajakan satunya ya. Untuk pertama di awal itu kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, apa yang akan kita pelajari di perpajakan 2 ini. Sebelumnya harus tahu dulu ya bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengingat kembali konsep dasar perpajakan dari perpajakan 1. Yang kedua, menjelaskan posisi perpajakan 2 dalam struktur pendidikan perpajakan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi ruang lingkup pajak lanjutan termasuk pajak badan, PPN, dan administrasi perpajakan lanjutan. Nah, kita harus tahu dulu pengertian pajak. Masih ingat bahwa pengertian pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Sifat dari pajak di sini sudah diketahui bahwa pajak itu sifatnya adalah maksa. Kedua, imbalannya tidak langsung. Maksa di sini wajib. Ya, jadi semuanya jika dia sudah dikatakan sebagai wajib pajak, dia wajib membayar secara langsung pajaknya atau melalui badan. Yang berikutnya jenis pajak. Pertama adalah ada pajak penghasilan atau PPH. PPH di sini ada PPH pasal 21, PPH pasal 22 dan PPH pasal 23. Ini tergantung jenis perorangan atau badan yang seperti apa yang disebut pajak penghasilan PPH 21, 22 dan 23 ini. Serta ada PPH final. Ada yang kedua yang disebut dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, review kita kali ini juga harus memahami subjek dan objek pajak. Subjek pajak itu adalah orang atau badan. Jadi bisa perorangan, bisa juga berupa organisasi yang dia menghasilkan laba. Objek pajak itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh wajib pajak dari sebuah objek pajak. Misalnya objek pajak itu bisa 2. Yang pertama barang, yang kedua jasa. Jadi objek pajak barang contohnya perusahaan yang bergerak di bidang barang, produksi barang manufaktur atau penjualan barang. Yang kedua itu jasa. Jadi objek pajak bisa berupa penghasilan dari jasa. Dasar pengenaan pajak atau DPP itu berhubungan dengan undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku. Misalnya PPH pasal 21, 22 dan 23 ini. Ada tarif pajak, yaitu tarif yang dikeluarkan untuk pajak dari wajib pajak kepada pihak yang Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, atau Dirjen Pajak. Yang keempat yaitu perhitungan dan pelaporan PPH orang pribadi. Ini adalah cara bagaimana menghitung dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi. Cakupan materi perpajakan itu ada PPH badan, ya, PPNBM dan PPN, pajak final dan tidak final, administrasi perpajakan, manajemen dan perencanaan pajak, sama studi kasus. Saya akan singgung sedikit tentang PPH badan yang perhitungan laba fiskal. Jadi sebelum badan itu mengeluarkan PPH-nya, dia harus menghitung dulu laba secara fiskalnya berapa. Jadi dia harus melaporkan melalui laporan laba rugi, ya, yang sudah dikurangi beban-beban, itu adalah laba bersih. Ya, jadi selain itu juga harus dikoreksi fiskalnya apakah masih ada pengeluaran-pengeluaran yang lain serta rekonsiliasi yang lainnya. Ya. Contoh review PPH orang pribadi, misalnya Pak Andi memiliki penghasilan bruto 120 juta per tahun.
ia lajang dan hanya bekerja pada suatu perusahaan. Hitung PPh terutang setelah pengurangan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Masih ingat PTKP? Ya, PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak, di mana penghasilan brutonya harus dikurangi dengan PTKP. Nah, di sini PTKP lajang itu 54 juta. Sedangkan kalau PTKP yang sudah beristri atau sudah memiliki keluarga itu kisaran 58 juta. Jadi dikurangi dulu 120 juta kurang 54 juta. Penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya adalah 66 juta. Sehingga kita hitung PPh terutang. Jika PPh-nya adalah 5%, berarti dikali 66 juta adalah 3.300.000 per tahun. Nanti Ibu kasih soal latihan ya.